Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua berada dalam kesehatan dan lindungannya sehingga hari ini kita bisa melakukan perkuliahan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah memasuki semester kedua, semester genap pada perkuliahan tahun ajaran ini. Kemudian mata perkuliahan kita yang akan kita lakukan adalah filsafat ilmu pengetahuan. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggantikan Ibu Yuswita ini untuk mengantarkan perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan, di mana beliau memang sudah tidak mengajar untuk semester genap ya, pertemuan besok. Nah, di sini tentang filsafat ilmu pengetahuan, jadi saya akan memberikan RPS tentang filsafat ilmu pengetahuan dan juga kontrak perkuliahan. Jadi untuk RPS filsafat ilmu pengetahuan, di sini saya akan bagikan. Jadi di sini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan perilaku berfilsafat, mampu membedakan antara kebenaran ilmiah dan asumsi, memiliki moralitas sebagai orang berilmu, serta mampu menjawab tantangan dan masa depan ilmu sehingga nilai-nilai filsafat bisa melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengkorelasikan filsafat dengan kedudukan sebagai sumber dari segala sumber ilmu, mampu menelaah filsafat secara umum dan menghubungkan filsafat dengan ilmu pengetahuan yang ada, mampu menghubungkan antara hakikat manusia seutuhnya dan ilmu pengetahuan yang melahirkan filsafat ilmu, mampu membangun proses berfilsafat dan berpikir filsafati, kemudian mampu menggunakan konsep logika, kebenaran asas berpikir, kata, terminologi, konsep dan definisi, klarifikasi, proporsi, penalaran langsung, penalaran tidak langsung, penalaran induktif, kesalahan dan konsep dasar-dasar penelitian. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu membangun konsep metode penelitian sebagai metode ilmiah. Sebagai deskripsi mata kuliah, filsafat ilmu pengetahuan membentuk kepribadian filosof, sehingga arah dari mata kuliah ini dapat memberi pelajaran, berpikir, dan berperilaku secara filsafat, berpikir secara empirik dan logik, serta mampu menemukan kebenaran secara ilmiah, baik secara teori, ilmu pengetahuan maupun praktek. Di samping itu, membentuk lulusan yang mampu berkontribusi dalam membentuk jiwa bermoralitas ilmu pengetahuan dan mampu menjawab tantangan di masa depan ilmu. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka mata kuliah ini meliputi konsep filsafat, dasar berpikir filsafat, ruang lingkup dan cabang-cabang kajian filsafat, ruang lingkup filsafat ilmu, sejarah perkembangan ilmu, hakikat pengetahuan, kebenaran ilmiah, ontologi, hakikat ilmu, epistemologi cara mendapatkan pengetahuan, aksiologi nilai kegunaan ilmu, struktur ilmu pengetahuan, sarana ilmiah, moralitas ilmu pengetahuan, serta tantangan dan masa depan ilmu. Kemudian di setiap pertemuan di sini ada berbagai kemampuan yang diharapkan. Misalnya yang pertama, mengkorelasikan filsafat dengan kedudukannya dari segala sumber ilmu. Di sini ada ada berbagai kajian di sini untuk mata
kuliahnya, mata pertemuan per minggunya. Di sini nanti bisa kalian lihat ya di situ ya. Nanti saya akan share di Elita di pertemuan pembuka, di announcement ya, di bagian pengumuman. Baik, kita akan kembali ke filsafat ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya apa itu filsafat ilmu pengetahuan ya? Jadi filsafat itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh hampir semua mahasiswa di setiap kampus. Jadi ada yang mempelajari filsafat ilmu, filsafat umum, filsafat politik, filsafat praktis, filsafat agama, atau mungkin ilmu-ilmu yang lahir dari perkembangan filsafat seperti ilmu mantik, logika, atau retorika. Filsafat sendiri itu muncul dari dinamika kehidupan Yunani yang mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Mengingat filsafat itu terdiri dari dua kata ya, yaitu asal muasal filsafat itu ada dua kata, yaitu philos dan sophia. Ya, philos itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu artinya mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Selain itu, filsafat juga dipelajari di dunia perkuliahan, tujuannya agar kita sebagai mahasiswa itu bisa berpikir secara kritis, sistematis, universal, radikal dalam berpikir. Tapi ada beberapa masyarakat yang menganggap filsafat itu sesuatu hal yang tabu. Mereka melihat filsafat itu disiplin yang berbahaya, terutama di kalangan muda yang semangatnya tinggi. Nah, ini ada beberapa stigma negatif ya tentang filsafat. Apa saja itu? Yang pertama, membuat orang jadi tidak percaya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Ya, banyak yang mengira filsafat akan membuat orang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal ini merusak citra filsafat itu sendiri yang tujuannya untuk menciptakan pribadi yang kritis. Mengapa ada orang yang tidak percaya Tuhan setelah belajar filsafat? Tapi itu bukanlah kesalahan dari filsafat, melainkan cara mereka berfilsafat, bukan kesalahan ilmunya ya. Kemudian dalam cara berfilsafat itu biasanya orang menghancurkan pola pikir lamanya, kemudian mencari tahu hakikat sesuatu, merekonstruksi pola pikir baru, dan yang membuat seorang tidak percaya Tuhan itu adalah ketika dia tidak bisa menyelesaikan tahap pencarian hakikat, tapi ia malah langsung masuk ke dalam tahap rekonstruksi pemikiran. Jadi yang kedua katanya filsafat itu kurang manfaatnya, tidak ada manfaatnya belajar filsafat. Kenapa? Jadi katanya masyarakat banyak menganggap bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dirasakan dan diamati secara empirik, seperti ada matematika, ekonomi, bisnis. Bisa kalau kita belajar bisnis, kita bisa pandai berniaga dan masih banyak lagi ya. Mereka kalau belajar filsafat tidak akan membuat hidup yang mempelajarinya lebih baik dan hanya membuang-buang waktu. Jadi anggapan ini tentu harus diluruskan. Jadi karena tujuan filsafat itu menciptakan pribadi yang matang dalam berpikir, sehingga orang yang belajar filsafat itu akan menjadi sangat bijak untuk memilih serta melakukan sesuatu dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena cara berpikir filsafat yang sistematis akan membuat seseorang tidak semrawut dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah orang katanya kalau belajar filsafat itu biasanya nyeleneh. Benar nggak sih gitu ya? Jadi orang yang telah belajar filsafat itu seringkali dicap nyeleneh dalam berpikir. Kadang pola pikirnya berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Dan hal ini membuat stigma yang melekat pada filsafat. Sebenarnya mereka itu bukan nyeleneh, tapi pemikirannya itu kalau kita bicara tentang istilah zaman sekarang itu out of the box. Jadi pemikirannya itu keluar dari kebiasaan orang yang umumnya gitu ya. Justru sebenarnya gaya berpikir out of the box ini merupakan gaya berpikir yang unik ya. Jadi ini hal yang sebenarnya harus kita miliki karena ia mungkin memiliki sudut pandang lain dalam menilai sesuatu
Atau mungkin dia telah menggali sesuatu sampai ke dasar dan mengetahui hakikatnya gitu. Jadi oleh karena itu yang perlu dilakukan masyarakat adalah memberi ruang baginya dan bersikap toleran, bukannya malah memberikan stempel yang negatif. Berpikir out of the box itu kalau sekarang malah justru dicari gitu ya, bukan dianggap aneh atau nyeleneh gitu ya. Filsafat hanya akan bermanfaat jika dipakai untuk berpolitik, katanya demikian ya. Apakah betul ya? Jadi kontestasi pilpres itu ya, ada seorang pemikir filsafat namanya Rocky Gerung ya. Nah, Rocky Gerung itu kalau di mana-mana dia memberikan jadi bintang di suatu acara itu katanya masih trending gitu ya, viral gitu ya. Jadi tenarnya nama Rocky Gerung itu mempengaruhi masyarakat terhadap filsafat. Jadi masyarakat juga menganggap filsafat itu hanya berguna jika dibawa ke kancah politik. Nah, ini anggapan itu agak menarik karena nampaknya masyarakat sudah menyadari bahwa filsafat itu memiliki manfaat meskipun dalam penempatannya membuat filsafat menjadi cenderung lebih kaku. Jadi perlu kita ketahui bahwa filsafat akan bermanfaat di mana saja karena sifatnya yang universal. Oleh karena itu banyak ragam filsafat yang dipelajari oleh mahasiswa. Jadi ada filsafat politik, filsafat ilmu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya adalah bisa membuat kita gila. Nah, benar nggak? Jadi orang bisa gila karena belajar filsafat. Jadi ini ada agak sedikit lucu ya. Orang gila biasanya karena tidak mampu menghadapi tekanan sehingga nalarnya tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan belajar filsafat justru membuat nalar aktif agar nalar tidak membeku pada suatu pendapat. Sehingga orang yang pelajari filsafat selalu memiliki banyak solusi untuk memecahkan setiap permasalahannya. Jadi filsafat masih dianggap tabu oleh sebagian orang karena stereotip populer terhadap filsafat sudah melekat di benak masyarakat. Untuk meluruskan stigma masyarakat itu sangatlah penting mengingat ini merupakan salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih terbuka terhadap hal-hal baru yang hadir di kemudian hari ya. Jadi memang banyak orang yang tidak suka dengan filsafat ya. Jadi ada cerita bahwa sebelum berangkat ke Mesir ya, ini ada beberapa cerita tentang filsafat orang-orang di Mesir sana ini ya. Jadi di sini filsafat itu merupakan usaha untuk menuntun kita sebagai untuk belajar suatu hakikat ya. Jadi filsafat ini merupakan suatu ilmu untuk membantu kita untuk mendewasakan cara berpikir kita. Jika cara berpikir kita itu matang dan dewasa, maka cara pandang kita dalam memandang hidup ini juga akan berbeda dengan orang biasa. Nah, kesengsaraan terbesar dalam hidup itu ketika kita tidak mampu memaknai hakikat pada hidup ya. Belajar filsafat itu tidak menjanjikan pekerjaan yang jelas katanya gitu ya. Katanya kerjaan seorang filsuf adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Kalau Anda seorang muslim, mungkin Anda akan bertanya, apa coba perintah Tuhan yang pertama terdapat dalam kitab suci ya? Maka ada yang menjawab adalah membaca. Lalu membaca apa? Membaca apa saja? Al-Quran tidak menyebutkan objek tertentu ya. Kemudian setelah membaca kita bertugas untuk menuliskan apa yang sudah dibaca. Kemudian katanya filsafat itu sesat ya. Pandangan ini juga tidak keluar dari seorang pembelajar sejati. Tapi kalaupun benar belajar itu filsafat itu sesat, maka membuktikan kesesatannya juga harus dengan berfilsafat. Jadi akhirnya filsafat itu membuktikan filsafat itu stigmanya negatif atau sebenarnya tidak, itu menuntut kita juga untuk mempelajari filsafat gitu ya.
Jadi filsafat ini adalah ilmu yang kita mempelajari suatu ilmu itu secara mendalam gitu ya. Jadi ketika kita berbicara suatu kajian tertentu, kita belajar secara filsafat, jadi kita mempelajari itu secara mendalam, berpikir secara mendalam. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah positif. Menuntut manusia berpikir benar, mencari kebenaran, mencintai kebijaksanaan, dan akhirnya kita bisa menemukan titik kebahagiaan. Jadi tidak ada yang salah dalam kita mempelajari filsafat, melainkan kita harus menggunakan ilmu itu dengan cara yang tepat. Begitu ya. Jadi bukan menyesatkan, tapi bagaimana cara pandang kita ya, kita mempelajari ilmu secara mendalam, bagaimana kita cara berpikir positif ya, dengan benar, dengan mendalam, tidak hanya di permukaan, tapi untuk apa, tujuannya apa, itu adalah cara kita berpikir filsafat. Nah, ini ada satu quote ya dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world ya. Jadi dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang paling berkekuatan, powerful ya, menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini adalah cara pandang yang cukup mendalam dalam melihat suatu pendidikan ya, education, pendidikan. Jadi kalau kita melihat pendidikan hanya sekolah di jenjang SD sama SMA, belajar matematika, IPA mungkin, kemudian kuliah belajar mekanika rekayasa. Nah, itu mungkin cara pandang kita secara permukaan gitu. Kalau kita lihat di Nelson Mandela ini, di sini dia memandang suatu education atau suatu pendidikan itu adalah sebagai suatu senjata yang paling ampuh untuk kita dapat mengubah dunia ya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita memandang suatu kata saja itu ya sebagai suatu yang filsuf ya, sebagai suatu filsafat ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, pentingnya kita belajar filsafat. Jadi kita bukan lagi memandang ilmu itu di permukaan, tapi secara mendalam kita mencari kebenarannya, tahu apa itu tujuan mempelajarinya, dan menggunakan dengan kebermanfaatan yang baik ya. Jadi tidak apa-apa kalian berpikir out of the box, malah itu yang dicari ya. Ya, kemudian kita hilangkan stigma-stigma negatif, kita ambil manfaat dari filsafat ilmu itu sendiri. Baik, seperti itu mungkin perkuliahan pada kesempatan kali ini. Sebagai tugas, carilah satu tokoh besar dunia yang quote-nya dahsyat. Kemudian jelaskan makna quote tersebut dengan bahasamu dan berikan argumenmu mengapa kamu memilih quote itu. Buatlah 5 pertanyaan yang menurutmu penting untuk ditanyakan mengenai apa saja ya, bebas. Kemudian tulis tangan di kertas. Nah, ini bukan dikumpulkan tapi akan dikumpulkan, diunggah ya, diunggah di Elita. Hasilnya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di perkuliahan ini kita belajar mengenai apa itu filsafat ilmu pengetahuan, bagaimana kita memandang ilmu filsafat itu sebagai induk dari segala ilmu, bahwasanya ada beberapa pemikiran negatif, tapi kita melihat dia sebagai suatu pemikiran yang lebih mendalam begitu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.